Horas, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Fitro Junaidi Fadil Lumban Tobing, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Lembang Sundutan. Saya tidak sendiri di sini, saya sekarang ditemani oleh rekan saya, Ibu Nia Astalia Sinaga, guru geografi di SMA Negeri 1 Utara Bintang. Sebelumnya saya tanya kabar dulu Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Sehat, Pak. Sehat Bu ya. Jadi Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi yang nanti sebelumnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, yaitu supervisi kelas. Jadi begitu Bu ya. Adapun Ibu, tujuan daripada supervisi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti yang Ibu lakukan. Kemudian sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga nanti dalam pembelajaran Ibu memberikan yang terbaik kepada murid. Begitu Bu ya. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, saya ingin menanyakan, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, peserta didik mampu mendeskripsikan sumber daya alam Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Oke, baik Bu ya, berarti ada dua Bu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga mampu menganalisis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Begitu Bu ya? Iya. Kemudian Bu, saya ingin menanyakan juga, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti dalam observasi kelas? Untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada dua, Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya ingin peserta didik mampu mendeskripsikan sumber daya alam Indonesia. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik mampu menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Oke, baik Bu ya, berarti area pengembangannya ada pengetahuan dan keterampilan, begitu Bu ya. Oke Bu, yang ketiga ini Bu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran nanti yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, metode pembelajaran, dan juga Bu sampai ke media pembelajarannya. Yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang nanti saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan memberikan kelompok sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan sesuainya. Karena pembelajaran ini adalah sumber daya alam, maka saya menggunakan model project basic learning. Kemudian medianya yang pasti saya akan menyiapkan laptop, proyektor, kemudian akses internet, buku, dan yang pastinya tidak lupa dengan LKPD. Iya, tapi nanti dalam rancangan pembelajaran ini nanti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, dan juga nanti Ibu melakukan diskusi kelompok Bu ya, serta nanti metodenya ini Ibu menggunakan PBJL ya, Project Based Learning, dan juga nanti media pembelajarannya Ibu menggunakan laptop, pemutaran video, proyektor, dan juga nanti menggunakan LKPD, begitu Bu ya. Oke Bu, ini Bu, kira-kira kapan nanti Bu kita laksanakan Bu ya? Karena jadwal saya di kelas 11 untuk hari Kamis kayaknya minggu depan, Pak. Jadi kita di sana di kelas 11 satu aja hari Kamis les 45. Oke, berarti hari Kamis depan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, itu di kelas 10, 11, 1, di les 4 dan 5 Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi nanti Bu, setelah Ibu nanti melakukan observasi, setelah nanti Ibu melakukan observasi di kelas, saya supervisi, nanti kita juga akan melakukan pertemuan yang namanya Bu pasca observasi ya Bu ya. Itu nanti kita akan didampingi oleh pendamping praktik saya. Oke nih Bu, yang terakhir, ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Oke, yang saya dapatkan gambaran wawancara kita hari ini, Pak, mungkin saya akan lebih memantapkan rencana ke depan. Kemudian saya akan lebih paham langkah-langkah apa yang saya lakukan, dan kemudian saya lebih percaya diri untuk observasi. Oh ya Bu ya, berarti Ibu nanti akan lebih percaya diri Bu ya ketika di observasi. Oke, baiklah Bu, itulah Bu percakapan kita di observasi. Dan yang nantinya kita akan langsung ke observasi minggu depan Bu ya. Oke, terima kasih Bu, sampai berjumpa lagi minggu depan.
Semoga kita dalam keadaan sehat. Selamat siang, Bu. Siap, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Oke, siapa yang sudah datang? Iya, Bu. Tidak ada lengkap, luar biasa, tetap menjaga kesehatan ya anakku. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya Bapak, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami Bapak dari awal pembelajaran hingga akhir nanti ya Bapak. Ya Bapak, anakku ini adalah anak yang banyak dosa. Ampunilah itu ya Bapak, dosa yang kami perbuat maupun sengaja maupun tidak sengaja ya Bapak. Terpuji dimuliakan nama Bapak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Ya, seperti kesepakatan kelas kita sebelum kita memulai pelajaran, kita kemarin sepakat tentang ice breathing. Benar? Oke. Ice breathingnya kita buat seperti biasa saja. Konsentrasi. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu mampu mengerti apa sebenarnya sumber daya alam. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam di bumi ini. Kemudian berikutnya adalah kamu mampu mengenal dan membedakan sumber daya alam yang bisa nanti kita perbaharui dan sumber daya alam yang mana yang tidak bisa kita perbaharui. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Oke. Hai, hari ini aku akan mengikuti jelajah alam yang diadakan oleh sekolahku. Dalam kegiatanku ini, aku diberi tugas untuk mencari sumber daya alam yang aku temui di setiap perjalanannya. Sumber daya alam yang aku temui juga harus diklasifikasikan termasuk ke dalam sumber daya alam apa. Oleh karenanya, aku harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam dari sumber daya alam. Yuk, ikut aku mempelajarinya. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan potensi, jenis, dan sifatnya. Di awal perjalananku ini, aku menemukan sebuah bongkahan batu besar. Batu itu dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya sehingga termasuk ke dalam sumber daya alam materi. Selain batu, ada juga kayu, besi, emas, dan sebagainya. Wih, terik sekali sinar matahari di sini. Oh iya, sinar matahari itu juga termasuk sumber daya alam loh. Sinar matahari termasuk sumber daya alam energi. Dinamakan sumber daya alam energi karena yang dimanfaatkan itu berupa energinya. Selain sinar matahari, ada juga batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan lain-lain yang termasuk sumber daya alam ini. Coba lihat, di depan sana terdapat petani perkebunan teh yang sedang memanen daun teh. Perkebunan teh itu merupakan ruang untuk mata pencaharian dari petani-petani teh itu. Dari segi ini, perkebunan itu termasuk ke dalam sumber daya alam ruang. Kata petani tersebut dikarenakan sedang musim kemarau, air sulit didapatkan, sehingga mengakibatkan tanaman perkebunan terganggu. Dari contoh tersebut termasuk sumber daya alam waktu, di mana sumber daya alam waktu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu yang aku sudah peroleh tadi dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan potensinya. Aku akan melanjutkan perjalananku. Wah, udara di atas bukit ini sejuk ya. Oh iya, udara itu termasuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Setelah belajar ini, kamu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, dari video yang baru disaksikan, kira-kira apa yang disampaikan oleh si gadis manis ini? Apa yang kalian dengarkan? Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam itu ada tadi berapa? 4.
4. Yang satu? Sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam uang, sumber daya alam Oke. Sumber daya alam materi tadi apa contohnya? Batu, kayu. Oke. Oke. Sumber daya alam apa tadi? Kedua? Energi. Apa tadi contohnya? Oke. Lagi. Sumber daya alam berikutnya? Waktu. Ruang. Benar. Apa tadi contohnya? Lokasinya, tempatnya, benar. Berikutnya apa lagi? Iya, non hayati dengan hayati. Non hayati apa tadi arti contohnya? Oke. Hayati? Manusia, hewan. Baru ada lagi tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa contohnya? Tumbuhan hewan. Iya, tumbuhan hewan. Sama seperti pertanian, perkebunan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi apa contohnya? Iya, kemudian emas dan lain-lain. Nah, di berikutnya kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui dulu. Nah, untuk lebih memantapkan pemahamanmu, maka itu bagi kelompok dan berdasarkan sumber daya alam yang diperbaharui tadi. Kelompok siapa yang mau membahas pertanian? Coba tunjuk tangan. Oke, membahas perkebunan. Oke, membahas kehutanan. Oke, peternakan, perikanan. Satu lagi pariwisata. Bagian KPD. Jadi dari sini nanti kamu itu melihat dan bagaimana menjawabnya. Jadi ini adalah pertanyaan panduanmu dalam berdiskusi. Berikan waktunya berdiskusi. Nanti kalau sudah siap berdiskusi, kita presentasi. Ya. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Maka mari kita presentasikan. Bagi kelompok siapa duluan yang mau? Bolehlah. Tunjuk tangan. Siapa yang mau dulu mempresentasikan? Oke, pertanian. Oke, berikan tepuk tangan buat pertanian. Siap. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu pertanian. Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya hayati guna menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Lahan sawah adalah tanah pertanian yang digenangi air secara periodik atau terus-menerus dan digunakan untuk menanam padi atau tanaman lain. Lahan sawah dapat basah atau kering dan biasanya ditemukan di daerah dataran dengan topografi landai. Lahan sawah merupakan bagian daratan yang meliputi tanah dan semua faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi. Untuk keperluan menanam padi, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhan. Dari kelompok satu akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud pertanian yang mencakup perekonomian agraris yang dimaksud? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Lela. Pertanian agraris adalah yang dimaksud adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk mengelola lingkungan hidupnya.
Pertanian agraris dapat mencakup produk agraris yang mengelola alam dan memanfaatkan tanah untuk menghasilkan sumber daya berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi agraris tidak hanya mencakup pertanian saja, namun juga peternakan. Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada kata yang salah, kami meminta maaf. Oke, berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok peternakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang peternakan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Peternakan merupakan kegiatan mengembangkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan yang biasanya dijadikan adalah hewan ternak antara lain ayam, sapi, bebek, dan lain-lain. Peternakan dibagi menjadi 4, ternak besar, kecil, unggas, dan aneka ternak. Jenis-jenis penyakit yaitu antraks, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang membentuk spora, terutama mempengaruhi hewan. Penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat mulut dan kuku menular. Brucellosis, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Abortus yang menyebabkan keguguran pada umur kebuntingan 6 bulan atau lebih. Helminthiasis, penyakit ini biasa disebut cacingan dan pada dasarnya penyakit ini tidak menyebabkan kematian. Sekian penjelasan yang kami dapat sampaikan. Jadi pada kali ini kami akan membuka tanya jawab. Silakan Stefan. Menurut kalian, apa upaya kita untuk melestarikan peternakan? Dari Stefani, upaya melestarikan peternakan dalam menjaga hewan ternak dari penyakit supaya hewan yang diternakkan tidak punah. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Ada dia di air atau sawah, ada di darat. Di sawah berarti dia itu menggunakan air dalam memproduksi tumbuhan. Kalau di darat yang sering kita lihat itu ada ladang, ada rumah. Biasanya itu ada 2. Ya. Terkadang kita salah menggunakan kata yang 2 ini, ladang dan rumah. Dan tugasmu adalah buatkan dulu laporan atau cakupan dari laporan materi kita pada hari ini. Boleh bentuk video seperti yang sudah dipaparkan tadi, boleh berbentuk makalah, boleh berbentuk catatan di catatanmu, boleh. Karena pelajaran kita sudah hampir di ujung, Ibu mau mendengarkan refleksi. Maka bolehlah salah satu yang antara kita memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Siap. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sungguh menyenangkan. Kita dapat mengetahui apa itu sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan. Jadi di masa depan kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sesuai kebutuhan kita dan mengenali apa jenis-jenis sumber daya tersebut agar dan tidak lagi salah dalam mengenali sumber daya tersebut. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah jangan lagi salah-salah. Jadi dalam menggunakan sumber daya alam itu hematlah, ya, tetap efektif dan efisien, tepat guna dan juga tepat waktu. Dan satu lagi, jangan lupa menjaga kesehatan. Dan pelajaran kita berakhir pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Kami hari ini Tuhan, belajar kami bisa menerima dan bisa diri dan bisa ada sampai saat ini. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami yang sudah mengajar sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, amin. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Fitro Junaidi Devandi Bantuding, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumbangan Sundukan. Dan saya di sini ditemani oleh rekan saya Ibu Nia Arkani Sinaga sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan di sini juga kami ditemani oleh Ibu Nafsia Purba sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumbangan Sundukan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu ini? Hari ini sehat Bu ya?
Sehat, Pak. Sehat luar biasa. Walaupun dalam keadaan hujan tadi Bu ya, Ibu dari Teluk Sanggul. Mudah-mudahan nanti pulang juga dalam keadaan sehat begitu Bu. Baik Ibu Nia Sinaga, ini percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang Ibu sudah lakukan kemarin di kelas Bu ya. Jadi tujuannya saya lakukan pasca observasi ini itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Oke Bu ya. Oke, yang pertama Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses observasi yang telah berlangsung di kelas? Perasaan saya agak-agak menegangkan ya Pak, Iya, Bu, ya. walaupun akhirnya berjalan dengan lancar. Berarti ada sedikit ketegangan Bu ya, tapi tetap berjalan dengan lancar, begitu Bu ya. Kemudian Bu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ibu lakukan di kemarin dalam kelas, kemudian juga langkah-langkah ataupun tahap-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan masih kayak kemarin ya Pak, di pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, saya ingin peserta didik mampu mendeskripsikan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian untuk keterampilan, saya ingin peserta didik mampu menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian untuk tahapannya yang pasti saya membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oh begitu ya, berarti area pengembangannya masih dalam pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian pembelajarannya itu juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi pembelajaran sosial emosional begitu Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, terkait sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu sudah berhasil atau belum, atau gimana Bu? Ya menurut saya sudah melakukannya dengan baik walau masih terdapat beberapa kekurangan Pak. Oh, berarti itu sudah dilakukan dengan yang terbaik walaupun memang nyatanya di dalam kelas masih ada juga kekurangan begitu Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, apa sih kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang saya hadapi di saat saya membentuk kelompok, masih ada beberapa siswa itu yang kurang aktif. Seperti itu Pak, dia kurang aktif dalam belajar di dalam kelompoknya. Oh, berarti kendala yang Ibu hadapi ketika dalam pembelajaran, dalam pembentukan kelompok, diskusi kelompok tadi, masih ada juga siswa yang kurang aktif begitu Bu ya. Kira-kira Ibu, apa yang membuat hal itu terjadi? Bisa seperti itu kira-kira? Saya kira dalam pembagian kelompok ya Pak, mungkin saya membaginya siswa tersebut dia tidak cocok dengan temannya, jadi mereka itu kurang berkolaborasi dan juga bekerja sama karena mungkin dia bersama temannya itu tidak ada kecocokan, tidak ada, artinya dia tidak menyukai temannya itu, kira-kira seperti itu. Oh, berarti ketika pembagian kelompok ada siswa yang kurang aktif, mungkin kelompok yang di dalamnya dia tidak aktif dengan temannya, dia kurang ada komunikasi yang aktif begitu Bu ya. Terkait hal itu, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki itu? Ya, mungkin saya nanti menanyakan langsung kepada siswa kira-kira dengan siapa dia cocok dan dia kira-kira dia mampu atau bersama siapa dia bisa melakukan diskusi kelompok dengan baik. Kemudian saya lagi menyesuaikan kenyamanan dan juga kebutuhan mereka atau minat dengan bersama siapa dia bekerja sama, kira-kira seperti itu. Berarti rencana Ibu ke depan nanti dalam pembentukan kelompok Ibu juga melakukan ibaratnya mensurvei atau ya supaya nanti mana teman yang cocok dengan dia begitu Bu ya. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, kapan rencana Ibu untuk melakukan rencana tersebut Bu? Kalau boleh secepatnya Pak, mungkin nanti di materi berikutnya bolehlah saya membuat seperti itu biar mereka nyaman dalam pembelajaran. Oke Bu ya, berarti secepatnya mungkin di materi berikutnya rencana itu sudah Ibu lakukan Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya kelompok yang dibentuk sudah dalam aktif semua Bu, Iya. gitu ya. Oke. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan.
Semoga nanti ke depannya rencana yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin dilakukan ke depannya itu dapat terrealisasi, sehingga pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan itu berlangsung dengan baik. Oke Bu ya. Oke Bu, baik, sekarang saya sampaikanlah kepada Ibu Nafsia Purba untuk memberikan dulu revisi ataupun kembali terkait proses coaching yang saya lakukan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu dan juga kepada Pak Fitro, sangat-sangat luar biasa tadi ya percakapan pasca observasinya. Jadi ketika saya mendengar, saya melihat dan juga saya menyimak, Bapak Fitro sudah menggunakan pasca percakapan secara coaching, bukan seperti supervisi, bukan, tetapi Bapak Fitro itu sudah menggali pemahaman daripada seorang psikoci, bagaimana dia harus menentukan apakah tujuan daripada pembelajarannya dan juga apakah si coach sudah mengidentifikasi. Di sini Bapak sudah menggali bukan memberikan solusi, tetapi menggali agar si coach bisa mengambil sebuah solusi dan bagaimana cara mengatasi dilemanya dan juga mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini sudah saya lihat Bapak sudah menggali tentang tujuan pembelajarannya dan di mana area pengembangannya. Di sini sudah Bapak sudah gali sehingga si coach juga sudah tahu bagaimana si coach apa yang akan dia harapkan, ya, apa yang si coach harapkan pembelajaran itu tercapai dalam satu hari ini. Kemudian bagaimana pengidentifikasiannya itu sudah Bapak lakukan dan juga si coach juga sudah menyampaikan pengidentifikasiannya terhadap si peserta didik. Dan juga bagaimana Bapak sudah menggali dilema-dilema yang dihadapi oleh si coach di dalam kelas sehingga si coach bisa mengambil sebuah tindakan, begitu ya Pak ya, mengambil sebuah tindakan untuk memperbaiki kembali atau membuat sebuah rencana tindak lanjut untuk di kemudian hari, begitu, dari hasil perbaikan hari ini, begitu. Kemudian Bapak sudah mengambil juga rencana aksinya ya, dan rencana aksinya ini si coach juga sudah menyampaikan rencana aksinya itu bahwa untuk melakukan perbaikan itu akan secepatnya, begitu Pak, dan juga si coach itu sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Berarti sudah sesuai dengan alur kita ya? Sudah sesuai dengan Oke, baiklah, sekarang prosesnya sudah selesai Bu. Mudah-mudahan proses ini nanti ke depannya menjadi guru yang lebih baik lagi kita Bu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nia Tania Sinaga sebagai guru yang saya supervisi, dan juga terima kasih kepada Ibu Nafsia Purba sebagai pengajar praktik. Saya ucapkan selamat siang.